Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Sehat, Siapa yang tadi malam tidur di bawah jam 8 malam? Saya. Oh, yang begadang? Saya, Pak. Kenapa Mas Radit begadang? Cari uang, Pak. Oh, ya semoga dilancarkan ya. Sebelum itu hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Fendi. Fendi. Sama Lydia, Pak. Ya, kenapa Mas Fendi tidak berangkat? Sakit, Pak. Sakit. Kalau Mbak Lydia? Bantu orang tuanya kerja, Pak. Waduh. Ya. Ya, semoga bisa berangkat lah. Amin, Pak. Amin. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajarannya berkah dan lancar. Ketua kelasnya siapa? Mas Ya, Bastian. Coba dipimpin doanya. Baik, sebelum pelajaran kita terlebih dahulu doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Rian. Selanjutnya, adakah yang ingat hari ini kita akan belajar apa? Kemarin Bapak sudah jelasin. Belajar tentang Itu. sekarang belajar itu Pak pramuka, Pak. Bukan. Oh, bukan, Pak. Nggak tahu Pak, lupa Ya. Pak. Pancasila, Pak. Ya, benar. Sekarang Yang daerah itu Pak, rumah adat. bukan. Oh, Pancasila itu kan yang itu loh, lambang. Oh, lambang negara, Pak. Ya, Ya, ya. ya, itu lemes ya, kan? Ya, Pak. Mungkin bisa bernyanyi terlebih dahulu ya. Oh, siap. Ya, sekarang ini relevan dengan pembelajaran hari ini. Dari Garuda Pancasila, ingat hafal kan? Apa? Ya, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Apabila proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, karya adil makmur sentosa, beribadah satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Ya, terima kasih. Dan sekarang ya. Yeay. Ya, sekarang kita masuk ke materi ya. Ya, sebelumnya kalian pernah lihat burung Garuda Pancasila? Garuda atau tidak? Belum, Belum, Pak. Yang harusnya Menurut kalian itu burung Garuda beneran ada atau ada. tidak? Tidak. Tidak ada, Pak. Ada. Saya pernah lihat Raja Wali, Pak. Beda, beda. Jadi apa ya? Demi siapa? Kalau burung Garuda itu enggak beneran ada, hanya burung mistis lah. Dari karangan para founding father kita. Nah, burung Garuda itu pertama kali dicetuskan oleh Sultan Hamid kedua. Itu terinspirasi dari kebudayaan Hindu Buddha.
pernahkah kalian coba kalian perhatikan kalau ke candi itu khususnya candi Hindu ya, di stupa bagian atasnya itu biasanya ada arca Garuda. Nah itu yang menjadikan inspirasi Sultan Hamid II untuk menjadikan ikon Garuda itu menjadi lambang negara Indonesia. Kalau digambarkan itu burung Garuda itu berwarna emas, besar, sayapnya kalau membuka itu kalau digambarkan bisa menutupi matahari. Ya, itu kalau di kebudayaan Hindu-Buddha itu burung Garuda sebagai tunggakannya Dewa Wisnu. Tahu nggak? Dewa Wisnu itu dewa dari kepercayaan Hindu. Ya, itu burung Garuda itu kan melambangkan kekuatan, warna emasnya melambangkan kemegahan atau kejayaan. Itu sangat cocok untuk negara kita. Lalu di gambar burung Garuda itu kan ada gambar perisai ini Pak. Ya Pak. Nah itu kan ada gambar banteng, pohon beringin, bintang, padi dan kapas sama rantai. Itu lambang dari sila-sila Pancasila. Ada yang tahu tidak lambang banteng itu sila berapa? Itu kepala banteng, Pak. Ya kepala banteng Pak. Ya, dan kepala banteng itu lambang dari sila berapa? Sila empat. Ya, empat ya Pak. Nah, sekali. Kalau bintang Satu. Pertama. ya benar. Kalau padi dan kertas 5. 3. 1. Oh, 3. ya 5 ya. Oh, 5. 5. Kalau rantai itu Gue. benar. Lalu pohon beringin 3. benar sekali pintar. Jadi burung Garuda itu filosofinya kuat ya. Di setiap tubuh burung Garuda itu ada filosofi tersendiri. Misalnya pada sayapnya. Sayapnya itu kalau dihitung ada 17 belai. Sayapnya ada 2, Pak. Iya. Sayap ini ada 17, ini 17. Coba dihitung ada 17. Tapi 17, Pak. ya benar toh? Benar, Pak. Ya, 17 itu melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, tanggal 17. Kalau itu helai lahirnya itu kalau dihitung ada 45, itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Dua angka di belakang kan kemerdekaannya tahun 1945. Nah, dua angka di belakang itu kan 45. Itu dilambangkan di helainya itu ada 45. Lalu yang angka ekornya itu kalau dihitung ada 19. Nah, 19 itu tahunnya ya 1945. Nah, itulah. Lalu helai bulu ekor itu kalau dihitung ada 8. 8 itu bulan kemerdekaan Indonesia. Bulan apa? Bulan ke-8. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pak. Ya, benar. 17 Agustus 1945. Lalu perisai ini melambangkan pertahanan Indonesia yang kuat melawan penjajahan. Nah, yang dicengkram itu kan ada pita toh. Nah, di pitanya itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu slogan yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tatunggal. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, Pak. Ya benar. Jadi kan Indonesia kan negara yang sangat beragam. Nah, untuk melindungi agar
keberagaman itu diperlukan suatu slogan lah untuk mempersatukan biar tidak terpecah belah. Oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika sangat cocok. Lalu masuk ke sila-sila Pancasila ya yang terdapat pada perisai tadi. Untuk sila pertama itu lambangnya bintang. Kenapa bisa dilambangkan bintang? Ya tahu tidak? Tahu Pak. Karena bintang di atas Pak, tidak di bawah. Iya, singa. itu bisa juga, tapi yang pertama itu kan bintang itu kalau Malam ya. itu loh melambangkan cahaya bintang itu. Oh. Apa nggak matahari Pak? Iya, bintang kan bisa bersinar di malam hari. Oh, Iya. matahari juga bisa. Siang hari juga bersinar. Apa? Kan iya. Tapi kan matahari kalau di malam hari nggak kelihatan. Bintang sinar di laut ya. Iya. Ya, melambangkan apa itu? Ada yang tahu tidak? Sila pertama itu apa bunyinya? Keduanya Yang Maha Esa. Ya, ya. Itu Pak. apa? Contoh penerapan sila pertama. Ketuhanan. Itu beda Pak. Menghargai teman. Ya, dispesifikkan. Ketiga. Toleransi Pak, toleransi. Toleransi apa? Antar beragama Pak, beda agama. Oh ya, nah lalu ada lagi. Ibadah Pak. Ya, Tapi ini nggak pernah ibadah Pak. menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi kalau ada teman yang berbeda agama di kelas kita ada tidak yang Ada Pak. Ada. Cina hitam Pak. Ciren Pak, ciren. agamanya apa, Mas Pidi? Saya agamanya Islam Pak. Nah, Saya itu Islam. kan Mas Torik kan sebagai agamanya Kristen ya. Ya. Kalau Mas Pedi misal Mas Torik lihat Mas Pedi musola beribadah, tolong jangan diganggu ya. Karena sebaliknya, karena Iya, itu jangan sebagai Pak. bentuk toleransi beragama. Iya Pak, main gitar Pak. Iya, supaya rukun lah. Lalu yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa lambangnya rantai? Karena itu Pak, saling berhubungan. Ya, benar sekali, pintar Mas Fian. Jadi rantainya itu kalau diperhatikan bentuknya kotak, lingkaran. Nah itu saling terikat walaupun beda, saling bahu membahu, saling tolong menolong, ya, dan terikat lah. Saya tahu tidak penerapannya sila kedua. Apa ya? Kemanusiaan. Sesama manusia. Ya benar Mas Radit. Lalu Bantu warga daerah lain yang kena bencana Pak. ya benar. Oh. Oke, benar sekali. Jadi kata kunci di sila kedua itu kemanusiaan. Jadi apapun yang berhubungan dengan kemanusiaan itu maksudnya ke sila kedua. Misalnya saling tolong menolong. Misalnya ada teman yang jatuh langsung ditolong, maka menolong. Ada teman yang kesusahan juga dibantu. Itu Ya Pak. sebagai iya sebagai sikap kemanusiaan. Apa Pak? Tanya Pak ini kamu berhutang. Ya, kalau mampu ya kalau punya uang yang lebih atau bisa membantu ya sebaiknya dibantu, dihutangi. Ya, itu ya Mas Torik. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang ketiga, sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Kenapa kok bisa pohon beringin? Sejuk. Karena di Jogja ada Pak di Alking. Karena Ya. karena pohon beringin angker. Karena bawahnya ada es dawet
Pak. Ada pohon beringin kan itu apa ya, besar ya. Ya, Pak. Besar itu bisa menaungi, ya besar itu dianalogikan bangsa Indonesia lah, menaungi berbagai keberagaman, itu bisa dinaungi dalam beringinnya itu dalam. Lalu akarnya itu, kalau pohon beringin kan akarnya banyak, akarnya menjalar sampai ke bawah, itu ya dilambangkan sebagai keberagaman yang dinaungi oleh negara Indonesia. Contoh penerapannya itu menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya kalau Mas Medi bermain sepak bola dengan temannya, itu kepentingan bersamanya apa? Kan tujuan utamanya kan pembenahan, bukan untuk unjuk-unjuk skill. Skill Pak. Ya Pak, naik sepeda Pak. Ya jangan egois lah. Oh ini Pak, sukanya jedul. Tapi apa naik skill? Biar dirempet Guardiola. Iya Pak. Kalau skillnya dirasa bisa membantu kemenangan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau yang penting jangan egois lah. Saya Kalau saya nekel Pak. Ya Pak, dia agresi Pak, agresi. Muter-muter Pak. ya itu ya. Kalau contoh lainnya sikap bela negara, bela cinta tanah air, nasionalisme, itu juga maksudnya persatuan Indonesia. Kalau misal di kampung kalian ada golongan NU atau Muhammadiyah atau misal ada ya itu jangan bersikap isolatif ya. Iya, Pak. Jangan bersikap minoritas Pak. Ya Pak. semuanya dipergauli yang bersatu. Yang selanjutnya sila keempat. Kenapa sila keempat lambangnya itu banteng? Karena negara. Yang kepala banteng. Apa Mas Rian? Apa Mas Norik? Karena kepala banteng Enak. itu banteng hewan yang suka berkumpul Pak. Wah, pintar sekali Mas ini. Benar ya? Benar. Jadi banteng itu hewan yang suka berkumpul, suka bersosial. Kumpul kebo ya Pak. Ya, berarti Contoh salah Pak. cocok sekali dengan masyarakat Indonesia yang suka bersosial. Jadi kan sila keempat itu kan permusyawaratan, perayaan yang dipimpin oleh Hikmat biasanya adalah permusyawaratan dan perwakilan. Nah, permusyawaratan itu kan memerlukan banyak orang untuk berdiskusi, mengambil suatu keputusan, perlunya saling dialog lah. Contoh penerapannya ada yang tidak? Musyawarah Pak. Ya, musyawarah. Ini ketua kelas. Pilih Gimana presiden. cara memilih ketua kelas yang baik, Mas Medi? Yang baik ditunjuk Pak Guru. Ya, ada yang lebih baik lagi. Disiplin Pak. Ada yang kalau di spin itu kan nanti kalau misal ada spinnya itu dapat yang misalnya siswa yang tidak berminat atau yang tidak mempunyai kapasitas untuk sebagai ketua kelas, kan nanti jadi nggak bagus lah. Ada yang lebih bagus lagi ya Pak. Voting Pak. Musyawarah Pak. Ya, voting musyawarah. Ya musyawarah lah. Nanti kan musyawarah kan misal ada yang mengajukan diri, nanti didiskusikan baiknya di mana. Ya nanti hasilnya pasti baik lah dibanding metode yang lain. Lalu yang terakhir sila kelima. Sila kelima itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Kenapa kok bisa padi dan kapas? Kebutuhan pokok. Ya benar. Jadi padi itu melambangkan kebutuhan pangan.
Tadi ya, kalau kapas itu sandang itu Ya. menggambarkan kecapaian ya, keadilan. Kalau sandang dan pangannya kata lebih. Contoh keadilan sosial apa saja? Contohnya keadilan apa? Keadilan untuk bansos Pak. Ya benar sekali. Gimana bansos yang baik itu? Harus sesuai Pak. Ya harus sesuai targetnya. Jadi Ya Pak. kalau pendistribusian bansos itu harus sesuai target yang membutuhkan. Jangan sampai orang yang mampu itu malah mendapatkan bansos sedangkan orang yang tidak mampu malah tidak kebagian, nanti jadinya tidak adil. Nah, benar sekali contohnya. Lalu apa lagi misalnya? KIP Pak, KIP punya Pak. Ya benar sekali. Benar. Gimana Mas Rian? Harus itu Pak, harus sesuai dengan ekonominya Pak. Jadi biar tepat sasaran Pak. Kebanyakan sekarang gadil Pak. Iya benar. Iya. Zaman sekarang itu banyak ya orang yang mampu malah mendapat, sedangkan orang yang tidak mampu malah tidak mendapat KIP itu kan malah kasihan ya sama orang yang tidak mampu itu kan juga ya masa orang yang mampu itu dapat KIP sedangkan yang tidak mampu malah tidak mendapat, itu contoh keadilan yang tidak terdistribusi dengan baik. Ya Pak. Benar sekali Mas Rian, bagus. Dua menit. Hah? 22 menit. Nah, sekarang masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kalian dibentuk kelompok ya. Iya. Jadi, Satu kelompok satu orang Pak. satu kelompok 2 orang. Nah, dalam kelompok nanti kalian mengerjakan soal LKPD ini. Ini soalnya terkait dengan materi yang tadi. Kalau kalian yang memperhatikan pasti bisa mengerjakannya. Baik Pak. Ini sebagai bentuk mengetes lah kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami tentang Garuda Pancasila. Pak Polisi. Iya. Bapak jelaskan terlebih dahulu. Jadi gini ya, ini nama kelompoknya nanti ditulis nama kelompok apa. Misalnya nama kelompoknya singa, terus anggota kelompoknya siapa. Nah ini nanti dikerjakan ada petunjuknya di badan. Oh iya Pak, ya ini nanti memasarkan, ini nanti dikerjakan kalimat-kalimatnya. Baik Pak. Ya. Sekarang kerjakan. Waktunya 15 menit, apakah cukup? Cukup. Ya, cukup kan? Sudah Pak, sudah. Ya Pak. Kelompoknya tapi Sudah Pak. Ini, Pak. Oh sudah. Sudah Ya. Pak. Kalau sudah, mulai dari kelompok kedua, presentasikan terlebih dahulu. Dua. Amin. Dua Pak. Dua maju. Kamu gantian aku yang nulis. Ayo. Sudah saja. Kasihan Pak. Yang ini Pak. Ya. PPKN untuk Pancasila. Sesuaikanlah undang-undang 13 di bawah dengan nilai Pancasila. Silakan membawa surat Pancasila di bawah. Yang pertama
pertama Pak, bimbingan sila ke-1. Nah, Terus gambar rantai sila ke-2. ya benar. Terus gambar pohon beringin sila ke-3. Benar. Gambar kepala banteng sila ke-4. Gambar panjang sila ke-5. Ya. Benar ya teman-teman. Betul. Selanjutnya kelompok pertama. Saya lupa, parah Pak juga. Karena saya sudah nulis Pak tadi. Istilah bunyi, ini apa? Benar Pak? Ya benar. Istilah bunyi dan penerapan sila-sila Pancasila. Sila 1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dalam beribadah, mengambil keagamaan tidak boleh mengganggu, Pak. Nah, terus sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu membantu daerah lain yang sedang kena musibah. Sila ketiga persatuan Indonesia, penerapannya saling gotong royong Pak, saling membantu di kerja bakti. Terus sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya yaitu musyawarah dalam memilih ketua kelas. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya yaitu pembagian bantuan yang harus adil Pak, dan harus tepat. Sama benar Pak? Ya, benar sekali. Benar ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Lalu selanjutnya kita simpulkan pembelajaran hari ini. Coba Mas Edi, gimana? Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian kita belajar mengenai ada apa aja lambang yang ada di Garuda Pancasila beserta arti dan penerapannya. Ya, apa misalnya sila ketiga bunyinya apa? Sila Lambangnya ketiga lambangnya yaitu pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Penerapannya bisa bahu-membahu kerja bakti dalam piket di kelas Pak. Benar sekali. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi pembelajaran tentang Garuda Pancasila itu sangat penting bagi kita, khususnya sebagai adik-adik sekalian. Itu kan kalau kalian dengan belajar Garuda Pancasila, kalian jadi mengetahui sejarah bangsa Indonesia tentang lambang Garuda Pancasila itu. Misalnya tentang apa sih yang di dalam Garuda Pancasila itu kan banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai baik dalam butir-butir sila Pancasila. Itu kalau dijabarkan itu banyak nilai-nilai baik yang bisa adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya Bapak beri soal evaluasi ya. Dikerjakan 5 menit, 10 menit, kalau tidak selesai nanti bisa dibawa pulang. Selesai Pak. Apakah sudah selesai? Ya. Belum Pak, belum. Ya. Oh sudah Pak, sudah. Ya, waktunya sudah selesai ya. Nanti kalau yang belum selesai bisa dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Ya Pak. Terima kasih. Untuk pembelajaran besok kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kerjasama antar negara. Mohon dipersiapkan ya, besok belajar. Baik Baik Pak. Pak. Selanjutnya penutup, ditutup siapa nanti yang pembuka? Ketua kelasnya mohon ditutup Ya, Pak. Pembelajaran hari ini. Bulan atau dahulu doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih.
Terima kasih adik-adik. Wassalam. Bapak akhiri ya pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.